Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik? Puji Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Mary ya. Sebelum mulai ibadah, kakak mau mengingatkan adik-adik tentang protokol kesehatan yang wajib adik-adik patuhi di masa new normal ini ya. Yang pertama, makan makanan bergizi, terutama sayur dan buah. Perbanyak juga minum air putih ya. Yang kedua, jaga jarak aman. Jangan bergerombol, hindari keramaian ya. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, oke? Dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Kalau punya boleh pakai face shield ya, oke? Oke adik-adik, sekarang kita siapkan dulu Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahan. Uang persembahannya seperti biasa, dimasukkan ke dalam amplop ya. Nanti bisa diserahkan ke papa mama dan dikasih ke gereja, oke? Baik adik-adik, untuk memulai ibadah ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 314 yang judulnya Kau ya Tuhan tiap pagi. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik berdiri, kita buka dari Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Sudah? Oke. Kita baca bergantian ya. Kakak baca ayat ganjil, adik-adik baca ayat genap. Berarti kakak baca ayat 1, kalian baca ayat 2, lalu kakak lagi ayat 3. Oke? Judulnya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa
yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Ayat 2 kalian. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan denganmu laksana api yang menghanguskan, dia yang memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk kembali, mari kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik lihat nggak apa yang sedang kakak pakai? Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah mendali. Mendali itu apa sih? Fungsinya mendali itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Mendali adalah suatu tanda penghargaan kepada seseorang yang biasanya telah meraih suatu prestasi ya, atau telah mengikuti suatu kegiatan. Misalnya, mendali yang diberikan kepada atlet SEA Games yang juara 1 di pertandingan sepak bola seperti ini. Nah, atau adik-adik mungkin di rumah punya mendali juga, punya papa dan mamanya. Ada? Atau bahkan mungkin punya kalian sendiri mendalinya. Ada yang pernah punya mendali atau piala seperti ini? Ada yang pernah dapat mendali atas prestasi di bidang pelajaran atau di bidang olahraga? Bagus sekali. Tentu rasanya bangga ya kalau kita berhasil mendapatkan tanda penghargaan seperti itu. Tapi adik-adik, mendali ataupun tanda penghargaan yang kita dapatkan itu apakah sepenuhnya hasil usaha kita sendiri? Apakah mendali atau tanda penghargaan itu didapatkan karena kemampuan kita semata? Bolehkah kita menyombongkan setiap penghargaan yang kita dapat? Nah, untuk menemukan jawabannya, dalam bacaan kita hari ini, Musa menyampaikan nasihatnya kepada bangsa Israel yang akan menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, untuk masuk ke tanah Kanaan ini tidak mudah adik-adik. Orang Israel harus mengalahkan dulu orang-orang yang tinggal di sana, karena mereka adalah orang-orang yang kejam dan suka berbuat jahat. Jadi orang-orang yang tinggal di Kanaan itu orang-orang yang tidak baik ya adik-adik. Selain itu, ada satu suku bangsa yang tubuhnya sangat besar, seperti raksasa, lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya, yang namanya adalah suku Enak. Hal ini cukup sulit dilakukan oleh bangsa Israel ya adik-adik. Namun, Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah yang akan melawan orang-orang yang bertubuh besar ini, melawan orang-orang Enak, dan menghalau mereka dari tanah Kanaan. Akan tetapi, Musa mengingatkan pula agar setelah menang, bangsa Israel jangan menjadi sombong dan merasa kemenangan itu karena kehebatan mereka sendiri. Nah, adik-adik, kemenangan Israel itu hanya karena anugerah Tuhan ya, karena Tuhan tidak suka kepada bangsa Enak yang hidup dalam kejahatan. Dan karena Tuhan juga memegang janji kepada nenek moyang Israel bahwa mereka akan tinggal di tanah Kanaan. Oleh karena itu, kemenangan Israel bukan karena kehebatan mereka semata, bukan karena kekuatan mereka sendiri, bukan juga karena kekuasaan mereka sendiri. Maka Israel harus bersikap rendah hati untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan bagi mereka. Nah, adik-adik, apakah sudah terjawab pertanyaan yang tadi kakak tanyakan? Yang pertama, medali ataupun tanda penghargaan yang kita dapatkan itu apakah sepenuhnya hasil usaha kita sendiri? Ya, betul. Tidak. Tapi berkat campur tangan Tuhan yang sudah menolong kita ya. Pertanyaan kakak yang kedua tadi. Apakah medali dan tanda penghargaan lainnya didapatkan karena kemampuan kita semata? Tidak juga, betul. Tapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan sehingga kita bisa berhasil. Pertanyaan kakak yang ketiga. Bolehkah kita menyombongkan setiap penghargaan yang kita dapatkan? Boleh?
Oke, tentu saja tidak. Bangga boleh, tapi jangan sampai kita menyombongkan keberhasilan diri kita sendiri ya. Karena ingat tadi, keberhasilan adik-adik berasal dari, betul, dari Tuhan saja. Adik-adik, sekarang kita akan mulai aktivitas kita. Sudah tahu ya, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk aktivitas hari ini? Oke, yang pertama, adik-adik bisa siapkan kertas karton seperti ini. Kertas karton seperti ini. Nah, kertas kartonnya digunting melingkar seperti ini ya. Diameternya boleh 8 cm. Sudah digunting seperti ini ya. Oke. Lalu siapkan pita. Pita seperti ini. Kalau belum dipotong, boleh dipotong dulu ya. Pita seperti ini. Siapkan juga double tip, gunting, dan spidol. Spidolnya boleh spidol warna apa saja, bebas. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya medali kemenangan. Nah, adik-adik, yang tadi nih, kertas berbentuk lingkaran ini, kita akan tulis. Siapkan lagi tadi kertas berbentuk lingkaran ini, dan spidolnya. Kita mau tulis, aku menang karena Tuhan. Yuk, boleh adik-adik mulai. Kita tulis. Aku menang karena Tuhan. Oke, sudah ditulis seperti ini ya. Aku menang karena Tuhan. Nah, sekarang kita siapkan talinya, pitanya, kita siapkan pitanya, dan double tip. Kita gunting double tipnya. Udah ya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Kita tempel di belakang sini. Di belakang kertas lingkarannya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Nih. Kalau sudah, medali buatan adik-adik ini boleh dihias. Boleh dihias pakai krayon, atau boleh dihias pakai stiker. Nah, boleh ditempel kayak gini. Nah, hiasannya tergantung kreativitas adik-adik ya. Nah, kalau sudah dipakai. Oke. Nah, oke. Medalinya berarti sudah jadi. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah adik-adik foto diri adik-adik memakai medali yang sudah kalian hias, lalu upload dan tag ke Instagram PA Pengharapan. Nih, di akun ini ya, di tag ya. Boleh di feed, boleh juga di story. Oke? Nah, nanti yang medalinya paling bagus akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya nanti diantar ke rumah masing-masing loh. Oke? Nah, sebagai penutup, adik-adik, memang sebagai manusia kita harus berusaha ya untuk berhasil. Kita harus bertanding dengan sungguh-sungguh untuk menang. Tapi ingat, satu hal, Tuhanlah sumber keberhasilan adik-adik ya. Apabila kamu meraih kemenangan, kamu harus selalu ingat kepada Tuhan dan jangan lupa mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 176. Judulnya Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih.
mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke adik-adik, kita mau doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya ya Tuhan, firman tadi boleh menjadi pelipur dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak menyombongkan keberhasilan yang kami dapatkan dan tetap bersyukur atas apa yang kami dapatkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah masa new normal ini. Kiranya ya Tuhan, kami boleh tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan ya Tuhan, agar kami juga boleh menjadi anak Tuhan yang sehat ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja GPIB Pengharapan Cibinong. Kiranya ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah di gereja kami ya Tuhan setelah masa pandemi ini berakhir ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit dan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan mau sembuhkan teman-teman kami yang sakit, dan kiranya juga Tuhan mau berkati teman-teman kami yang sedang berulang tahun ya Tuhan, agar mereka boleh mencapai apa yang mereka inginkan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Berkati juga papa mama, opa oma, kakak adik, dan keluarga kami ya Tuhan, juga kakak layan ya Tuhan, agar kiranya kami boleh hidup dengan baik ya Tuhan di masa pandemi ini, dan agar kiranya ya Tuhan, kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya, seperti biasa. Nanti dikasih ke papa mama untuk diserahkan ke gereja ya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 36 yang judulnya Yang Jagaku Selalu. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Oke, masih tetap berdiri. Kita mau berdoa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami 1 minggu ke depan, agar kiranya kami boleh beribadah kembali pada minggu mendatang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.